decides our path tonight. Meskipun baru 2 kali main bersama, namun sosok El Capitano Jay Itzes dan juga kiper nomor 1 timnas Indonesia Martin Paes telah memiliki hubungan yang sudah sangat erat. Hal ini lantaran posisi dari keduanya yang saling melindungi di skuad tim Garuda, memaksa Jay dan juga Paes untuk saling berkomunikasi baik di luar maupun di dalam lapangan. Masih ingat kan gimana Jay nampak emosional saat Paes menghentikan penalti dari pemain timnas Arab? Golden sun begins to rise, love reflected in your eyes. Oasis waiting far ahead, where our hearts are gently led. Palms sway with the desert breeze, time stops in moments like these. Life's a journey. Ya, jadi itulah salah satu alasan kenapa saat Paes akhirnya kembali bergabung ke timnas Indonesia, pelukan hangat dengan raut sumringah nampak terpancar pada wajah kapten Indonesia itu. Across the dunes to the sea, in the night we find our song in your arms. Setelah para pemain timnas Indonesia tiba pada 6 dan 7 Oktober di Bahrain, kiper timnas Indonesia yang membela tim MLS Dallas FC diketahui baru bisa tiba di Bahrain untuk melengkapi 27 nama yang dipanggil Coach Shin Tae-yong pada 8 Oktober malam. Kehadirannya pun disambut beberapa penggemar di bandara, sebelum akhirnya ia melanjutkan perjalanannya menuju hotel para pemain timnas berkumpul. Jabat tangan pun ia lakukan untuk memberikan salam kepada para pemain tim Garuda, selain juga memberikan pelukan hangat kepada beberapa sahabat terdekatnya, seperti Jay Itzes hingga Ragnar Oratmangun. Setelah makan malam bersama, para pemain timnas termasuk Martin Paes pun akhirnya menjalani sesi latihan. Bagi pemain yang sudah sejak tanggal 6 Oktober tiba di Bahrain, itu adalah sesi latihan ketiga timnas Indonesia. Sedangkan bagi pemain seperti Paes, ini jadi sesi latihan pertama. Paes yang baru tiba nampak berlatih terpisah dengan ditemani oleh 2 asisten pelatih Coach Shin, di mana ini bertujuan untuk membantu Martin Paes mengembalikan kondisinya usai perjalanan jauh dari Dallas ke Bahrain. Sementara itu, para pemain seperti Mesut Ozil dan Patinama juga sempat berlatih terpisah, sedangkan yang lain semua oke dan siap untuk bertempur. Dalam interviewnya usai sesi latihan ketiga timnas, Coach Shin sendiri tak mau memberikan janji tinggi soal kepastian mainnya Martin Paes di laga kontra Bahrain. Menurutnya potensinya 70%, meskipun menurutnya cedera Paes gak terlalu berat. Sementara untuk Mesut Ozil, Coach Shin menjelaskan, dipisahnya Mesut Ozil di sesi latihan ketiga hanya bertujuan untuk pemulihan kondisi fisik yang terjadi akibat perjalanan jauh. Kemungkinan untuk bermain masih 70%, tapi akan dilihat terlebih dahulu perkembangan pemulihannya. Cederanya tidak begitu parah. Kita akan mengambil keputusan nanti. Mesut Ozil memang baru gabung kemarin dari perjalanan panjang, jadi dia fokusnya adalah pemulihan saja. Harapan saya dia bisa bagus di tim ini, ujar Coach Shin Tae-yong, sumber FIFA Goal. Saat ini sendiri, para pemain timnas memang tengah dalam aura yang positif. Lihatlah bagaimana 2 pemain anyar timnas, Eliano dan Mesut Ozil, nampak menikmati momen-momennya di Indonesia. Seperti saat Eliano nampak membuat story, bagaimana Mesut Ozil tengah diwawancarai oleh awak media. Di mana di wawancara tersebut, Mes juga menjelaskan bahwa ia sangat menikmati di timnas Indonesia, yang ia sebut sebagai tim yang menyenangkan. I hope so. I hope he trusts me. I think the coach and the players, everyone knows what my qualities are. Yes, Mes. As you see, look, this is what I talk about the team. Everything is like social, but about the game, I hope I will make my debut. I hope I can give the team some extra, and I think we have good chances against Bahrain. So. Beralih ke momen lain,
Ucapan Messi yang menyebut jika tim ini menyenangkan juga tergambar dari aksi-aksi kocak para pemain tim Garuda. Seperti gimana Ivar ngebanyolin sosok Nathan yang fokus pada smartphone-nya. Sahara whispers tales to me. In the wind, our love is free. Feel the sand beneath our toes. Ancient secrets every knows. Rhythms of the out we hear. Hingga gimana Ridho akhirnya membuat story dengan berfoto bersama Mesilkers, di mana lucunya ada caption El Nyengir yang ditulis oleh Ridho, mengacu pada julukan yang diberikan oleh netizen pada Mes yang diketahui murah senyum. Golden sun begins to rise, love reflected in your eyes. Kembali soal persiapan timnas Indonesia, yang pasti kehadiran para pemain anyar seperti Eliano dan Mes ditambah kehadiran PAS telah membuat timnas kita makin kuat. Dan itu kenapa kehadiran pemain-pemain ini akan selalu dinantikan pemain lainnya juga. Jay Ises yang tahu betul kemampuan dari Maarten Paes jelas sangat senang jika Paes sudah bisa berlatih lagi. Meski belum pasti main, tapi peluangnya untuk bermain terbuka lebar. Di laga terakhir saat Indonesia menghadapi Australia, pemain 26 tahun ini adalah bintang utama di lini belakang tim Garuda. Di mana saat itu tercatat, kiper tim FC Dallas ini mampu membuat 5 save, di mana 4 diantaranya merupakan tembakan dari dalam kotak penalti. So, kehadirannya akan sangat penting bagi skuad tim Garuda. Yang kedua ini dia, pergerakan lagi-lagi dari Jackson Irvine yang memberikan umpan tarik. Sempat menjadi bola bebas dan beruntung Martin Sakaris. Bola berbahaya disambut lagi oleh Haris Sultan, dihadap. Erakunda, tendangan dari Erakunda. Membentur tiang gawang dan Craig Goodwin terlepas kali ini. Ada Jay Ises dan dihadap oleh batan bagi Craig Goodwin. Maarten Paes dalam ruang bagi Sakaris. Kesempatan bagi Tanya, tendangan masih mampu dihadap. Maarten Paes. Menghadapi timnas Bahrain, seperti yang dikatakan oleh Mesilkers, timnas Indonesia sendiri saat ini mengincar 3 poin atau kemenangan. Memang, Bahrain secara sejarah statistik jauh lebih unggul dari kita. Dari 4 laga terakhir, Bahrain 3 kali menang, dengan timnas Indonesia sekali menang. Tapi perlu dicatat, jika performa timnas akhir-akhir ini tentu berbeda dengan Indonesia yang dulu. Dari 5 laga terakhir, Indonesia hanya sekali kalah, dengan 3 hasil imbang dan 1 kemenangan, termasuk menahan imbang Arab dan Australia. Sedangkan Bahrain punya catatan 2 kali menang dan 3 kali kalah. Jadi, jika acuannya adalah skuad timnas Indonesia saat ini, harusnya tim bisa mengimbangi timnas Bahrain. Bahkan dapat dikatakan unggul secara kualitas pemain. Kita punya pemain yang jauh lebih berkualitas, khususnya di sektor lini belakang. Tapi tentu saja, sepak bola lebih sekedar dari bicara kualitas di atas kertas. Apapun bisa terjadi di lapangan. Dan inilah alasan kenapa kita harus menyaksikan laga Indonesia kontra Bahrain pada 10 Oktober nanti, teman-teman. So, kurang 1 hari lagi. Jangan ketinggalan ya, dukung selalu Timnas Indonesia. Halo, izin iklan sebentar ya guys. Jadikan ruangmu bernuansa timnas. Temukan beragam poster dinding, sepak bola dan timnas dengan desain menawan, kualitas premium dan harga yang tidak akan menguras kantong. Segera klik link Shopee di deskripsi video ini dan dukung timnas dengan sepenuh hati. Mulai dari dinding rumahmu.